Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini, hidup menurut Roh. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Galatia 5 ayat 16-26 dan di dalam ayat yang ke-16, 17 berkata demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa hidup Kristen itu dibagi menjadi dua bagian yang sangat penting. Pertama adalah hidup dalam daging, dan kita memang masih hidup dalam daging, tetapi Alkitab juga berkata hidup kedagingan kita harus semakin merosot. Artinya hidup daging kita makin hari makin mempermuliakan Tuhan, tetapi manusia rohani kita makin hari makin dikuatkan. Artinya bahwa hari demi hari biarkan daging kita dikendalikan oleh Roh, bukan membiarkan roh kita yang dikendalikan oleh daging kita. Karena orang yang hidup dengan daging akan binasa, tetapi orang yang hidup dalam Roh akan dipermuliakan dan memperoleh hidup yang kekal. Melalui ayat bacaan hari ini, kita dapat mengetahui bahwa Paulus sedang menekankan sesuatu yang sangat penting kepada jemaat di Galatia. Paulus mengatakan hiduplah oleh Roh. Nah, pertanyaannya, apa maksudnya hidup oleh Roh? Jadi dari ayat ini kita belajar bahwa hidup oleh Roh artinya kita memiliki tujuan hidup yang berbeda. Bukan lagi berpikir bagaimana caranya untuk bisa hidup menyenangkan secara daging. Bukan bagaimana bisa mencari keuntungan buat diri sendiri, tetapi kita punya tujuan hidup yang berbeda, yaitu bagaimana nama Kristus dipermuliakan, bagaimana supaya jiwa-jiwa diselamatkan, dan bagaimana supaya kerajaan Allah diluaskan. Jadi kita punya tujuan hidup yang berbeda dengan orang-orang yang masih hidup di dalam kedagingan. Dan yang kedua, hidup oleh Roh artinya kita memiliki kekuatan untuk menolak keinginan daging. Ayat yang ke-18 dijelaskan. Kadangkala banyak istri-istri berkata, bagaimana saya bisa tunduk sama suami saya? Bagaimana saya mengalah sama suami saya? Karena apa yang dia buat sudah terlalu menyakitkan hati saya. Atau mungkin demikian juga sebaliknya dengan suami. Bagaimana saya bisa mengasihi istri saya karena apa yang dia buat juga sudah terlalu jahat sama saya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa kita punya tujuan hidup yang berbeda. Bagaimana jiwa diselamatkan, bagaimana kita makin dekat sama Tuhan, sehingga kadangkala memang harus kita izinkan daging kita disalibkan. Karena itu Alkitab berkata manusia mereka-rekakan yang jahat terhadap kita, tetapi Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan. Jadi semakin daging kita diproses, semakin daging kita dibentuk, maka roh kita akan semakin dikuatkan. Dan yang berikutnya, hidup oleh Roh artinya kita memiliki kerinduan untuk terus disempurnakan. Ayat 24 dan 26. Alkitab berkata, jadilah sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Jadi waktu kita hidup oleh Roh berarti ada kerinduan untuk kita terus disempurnakan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang betul kita belum sempurna. Karena itu lewat firman Tuhan kita akan terus disempurnakan, dan lewat Roh Kudus kita dituntun untuk semakin disempurnakan. Kalau kita masih hidup di dalam daging, maka kita akan semakin tertekan dan terbelenggu. Tetapi waktu kita hidup di dalam Roh,
maka kita akan berjalan makin hari makin kuat. Langkah-langkah hidup kita akan terus ada dalam tuntunan tangan Tuhan, sehingga kita akan hidup dalam kemenangan dan kita melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa dinyatakan lewat hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat setiap anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat firman-Mu yang sungguh luar biasa, yang senantiasa mengajar kami, menuntun kami untuk kami semakin hidup berkenan bagi Tuhan. Bapa, terima kasih lewat kelahiran yang baru, lewat hidup yang baru, kami terus diperbaharui dari hari ke hari, kami terus disempurnakan di dalam Engkau. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk senantiasa hidup menurut roh, sehingga kami memiliki tujuan hidup yang berbeda dengan orang dunia. Kami terus memiliki kekuatan untuk menolak setiap keinginan daging kami. Kami mau belajar hidup untuk memiliki ciri identitas yang jelas di dalam Engkau, sehingga kami terus disempurnakan dan hidup kami terus mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.